Swastiastu, Namo. Ikuti perjalanan kami di perjalanan menuju mencari ogoh-ogoh Mataksu. Kali ini kita akan melihat lebih dekat lagi ogoh-ogoh nomor 1 Jawara di Bandung. Karya ST Tunas Remaja, banyak rumahnya, penarungan dari Bandung. Kungkang Siwa. Yuk ikuti kita yuk guys. Sesungguhnya mau kita sudah tiba di Balai Banjar rumahnya. Kita akan lihat bagaimana detail logo-logonya luar biasa. Izinnya guys ya, lihat nih ya. Terima kasih kunjungannya Bli. Sukses semua. Memang kemarin dari awal dan juara asalnya dan tepat. Ternyata ibu-ibunya jalan juga kemarin katanya dari Pusmau. Iya, mereka mau memaksimalkan pentasnya. Persiapan udah sangat dimatangkan. Oh, dimatangkan. 2 minggu itu kami pahami konsepnya, tapi penilaiannya ya bisa menjadi 3 besar lah. Tapi nggak expect juga kalau bakal di 1. Oh, targetnya 3 besar ya? 3 besar memang target. Target awal 3 besar. Kalau hujan-hujanan soalnya. Cuma lupa sebenarnya. Di sini kalah kan nih. Oh, kalah. Ini baru sampai sawah nih kok langsung hujan. Habis sawah, Padang lagi. Padang, Bengkang, Mero, Nawang sawah. Ya. Iya, enak gitu. Ada ada unsur gini ya. Ada berarti urip berarti. Ini berapa lama buatnya ini? Ini startnya Januari. 1 bulan. Oh, sebulan. Cepat loh masuknya. Awalnya mau November kita start, nggak jadi. Oh. Desember nggak jadi. Januari ya. Idenya sih loh, ide ini. Idenya memang dari arsitek. Arsiteknya ya. Mengangkat cerita rakyat. Sudah mempelajari Kungkang Siwa. 1 bulan bisa sebagus ini. Ini nggak ada kelihatan gimana dia mau kulas jadi nak bagusnya gitu. Maunya mau awalnya itu kepala kodoknya yang gerak. Dulu ya awalnya kepala godok yang gerak rencananya. Mesin udah siap semuanya. Tapi itu udah dilihat gimana ini ceritanya kok masih nanggung ya. Kok nggak ada kelihatan gimana dia mau kulas jadi nak bagusnya itu. Akhirnya terpikir konsep ini dimasukin lah, dibuat kapal dimasukin itu yang gerak. Makanya kan sampai sekarang yang tadi titik poin pertama itu kapal itu ya. Gerak. Justru itu yang unik, yang berbeda dari yang pernah orang buat kan. Di dalam kepala bergerak kepala. Itu juga mikir nih, kalau ini gerak sampai segininya nempel nggak ya ke bagian mulutnya itu. Makanya mulutnya sampai dilonggarin banget, ditipisin banget itu buat. Ya katanya bisa gerak maksimal di sana. Oh, adanya langit-langit itu ya agak dalam gitu ya jadinya. Dulu lagi langit-langit. Awalnya udah jadi langit-langitnya udah dicet, tapi karena tampilnya itu mentok nih. Dulu lagi biar bisa maksimal lah, biar nggak nanggung lah. Set ya. Iya, maunya di ujung ini, ujung kaki ini. Bisa gini caranya. Di ujung kukunya itu. Baru dinaikin, mepet ini nih. Sampai kata ini, wah nggak bisa ini. Nih kan musuhan ki. Tidur ya, Ini kayak Ini kayak betul. Kita lepin tidur lagi. Idenya di tangan bapak itu yang ini sih, dia kok kuat ya? Susah kan kalau lagu ini ke? Kalau diperhatikan malah ini juga dinilai sama Didi.
buat nela satu itu aja hampir setengah box itu. Karena saking tebalnya mesin dan mau masuk ke dalam. Karena kan pekat. Ya, alas lasar itu juga bisa. Dilihat dari dekat lebih mataksur ternyata dari jarak dekat daripada di video. Lebih dekat, lebih mataksur. Apalagi tahu filosofi cerita rakyat Kungkang Siwa nih. Artinya satu kata untuk ogoh-ogoh ini mataksuk. All of your ladies, and if everybody want to join with your carnival, then you be allowed to be one. The following of people at the band. Dom luar biasa, dom. Baru mangkungnya di depan dia. Oh, keren. Ini wisata Bali yang sesungguhnya kayak gini. Dia pakai kakek yang pakai gamelan luar biasa ya. Gamel. No sound system. No. Oke, kita lanjut lagi bersama Depa ya. Tadi setelah kita takjub juga dengan penarungan ini dengan rumahnya yang luar biasa ya, ternyata banyak bule ke sini. Kita tiap juga baru tahu nih dal Pak ini. Jadi melihat Bali yang begitu langsung ya, indah sekali. Dan ke pawongannya dapat sekali, peka-pekaan, gamel, jadi produktif. Jadi bagaimana pariwisata tidak hanya dinikmati oleh kaum tertentu, kemudian banyak modal aja, tapi sampai kompresif kan Pak ya, luar biasa ya Pak. Nah, kembali ke Kungkang Siwa. Kungkang Siwa itu unik bagi beliau ya, bagaimana di kepala kata Bodogan itu ada kepala pangeran dan bergerak. Nah, ini kan ceritanya. Ya Pak. Nih,
awalnya nggak seperti ini ke. Konsep awalnya. Konsep awal nggak seperti ini ke. Mesin sudah kita siapkan nih ke untuk menggerakkan si godogan. Tapi kendala ada di bagaimana kepalanya itu di sini ya di leher. Mungkin kita buat straightnya nih ke kalau dalam lingkup yang besar sekepala godogan. Ya, karena lehernya besar. Jadi itu dah akhirnya arsiteknya berpikir juga gini, kalau cuman kepala godogan aja ceritanya ini kurang, nggak sampai ke klimaks. Nggak sampai dia ke klimaks. Akhirnya sang arsitek Pak Yan Gading nih kok. Pak Yan Gading. Izin Pak Yan Gading ya. Pak Yan semua. Ya, semua top karyanya Pak Yan Gading semua. Itu akhirnya memasang atau membuat juga. Membuat dulu awalnya kecil. Gimana kalau kita masukin kepala di sini terus yang digerakin gitu ya. Terus kita nanya juga, ini kepala apa Pak Yan? Ini dah dia mau pulas jadi pangeran. Akhirnya dimaksimalkan juga dibuat oleh Undagi sini, buat kepalanya. Sekeruno juga. Itu buat kepalanya bagus, akhirnya kita pasang. Tapi ternyata waktu digerakin mentok. Nah, di antara mulut kodoknya jadi godogan itu mentok ya. Langit-langit mulutnya gini. Langit-langit yang udah selesai dicat, kita rombak lagi. Kita keruk tipis banget gitu. Akhirnya mau maksimal banget. Udah senang dah itu tinggal dicat lagi dimaksimalkan dan akhirnya jadi yang seperti sekarang. Dimana kita lihat juga netizen pesan kita juga tersampaikan. On point-nya mereka lihat di sana gitu. Itu yang kita senang. Jadi justru kendala leher kodok yang besar untuk digerakkan itu untuk apa namanya straight itu nggak mungkin, justru jadi ide yang sangat menarik ya, ide yang central point sekali dan itu viral di mana-mana. Kepala pangeran itu bergerak di dalam mulut godogan itu cool sekali, artinya eksekusinya luar biasa nih kan. Dan kalau nyamuk lihat ogoh-ogoh ini dari dekat itu detailnya keren ya, bahkan pemuda dan Undagi sempat sampai motret tangan kata, kaki kata gitu ya. Benar taksu ogoh-ogohnya. Nah berikutnya tentang juara ya udahlah, itu perlombaan ada juara ada. Kita mau mengupas tentang hal-hal unik ya, karena Bali ini kan dia sendiri pun sering bilang tetap optimis karena Bali ini mistis. Dan pertama kali melihat ogoh kata-kata godogan nih kehujanan di sawah itu, dia merinding walaupun lewat air kaca, dia merinding kan tinggal godogan hujanan itu. Nah, Depa tentu mengalami sebagai yang megadangi ogoh-ogoh niki karena berpikir keras. Hal-hal mistis apa yang Deva rasakan saat Kopus Bom sampai di perlombaan? Jangan juga heran nih kau gitu. Waktu Hamin 1 mau bawa ogoh-ogohnya ke Kopus Bom itu, ini dah cerahnya kayak gini. Cerahnya kayak gini. Kita prepare ogoh-ogoh aman, sampai di jalan besar juga aman, mau dinaikin ke kiri. Nah, itu kan sawah nih kau. Sawah, yang tahu daerah Penarungan. Dia ada di dalam sawah juga. Sawah nih kau, yang mau nyari ke Anggungan itu dah sawah. Baru kirinya jalan, udah ogoh-ogoh udah di atas, kiri baru jalan, baru sawah nih kau. Belok ke kiri, itu kan sawah full. Langsung hujan bisa balas-balasnya beli. Wih, Niko ada banyak yang gini bilang. Mungkin karena godogannya tedun memang lihat sawah maunya air. Kita ada pasrah nih kau, nggak mungkin nerpalin ogoh-ogoh itu. Nerpalin kita nggak bawa nih. Karena cerah. Cerah nih. Udah pasrah dah, gimana dah payasannya tuh, terutama payasan dah yang dari Solo itu. Cat juga karena cat air juga kan. Udah pasrah dah, awalnya pasrah. Terus jalan-jalan, kok malah jadi enjoy gitu. Menikmati nih. Jadi awalnya kita pertamanya kan masih panik ada, pasrah ya dah, udah di tengah jalan nak buat terpal, menerpalin juga tinggi sekali kan. Ngetes di mana? Ya, betul juga nggak bisa. Awalnya panik, setelah itu memasrahkan, akhirnya malah timbul rasa nikmat gitu ya, seperti sang kata pada umumnya.
kan biasanya kan kalau hujan kayak lagunya gitu. juga ada. Artinya dia justru kata dalam hujan di sawah itu memang dia party kan, dia enjoy, dia menggending kan gitu kan. Jadi setelah itu ada rasa enjoy juga di ane milu ane di ogoh-ogoh nih kok ikut juga enjoy, pemuda-pemuda itu ikut enjoy juga ya. Padahal kita kan jalan nih kalau jalan, saya kok asalnya sih ada beban gitu loh. Kok nggak ada beban sama sekali. Terus ini dah akhirnya kita simpulkan dah mungkin karena perjalananmu yang memang seperti ini kita jalani gitu nih. Dan ikut kita menikmati hujan-hujan itu keren. Lucunya li, selesai sawah itu li kan di Anggungan itu udah nggak ada sawah. Ya bangunan udah gini kan. Tuh li, Tuh lagi. tuh. Wih, Nah, dia merinding, Bu. Oh, ya mau tinggal mau buah, Bu. Jadi itu juga apa namanya? Salah satu hal mistis yang pertama. bukan mistis sih, tapi Mistis relate sama ya, dia. artinya bagaimana kehendak langit itu tidak menjadi sebuah beban ya gitu kan. Langit udah ya hujan. Cuman kan karena kenapa nggak di sini hujan di perumahan gitu kan bisa kita prepare. Ya, kenapa harus dari sawah? Itu relate dengan semacam dibeli restu langit gitu kalau beli apa namanya dibahasakan. Nah, lewat nih ke sampai akhirnya di Puspom lancar, sudah di pick up, syukur payasan tidak rusak. Ogoh tidak juga. Karena durasi hujannya juga di sawah itu aja nih. Kalau dari sawah sampai ke Puspom kehujanan mungkin agak ada yang rusak ya, namanya syukur cuma memang di sawah aja. Dan itu hal yang di luar nalar juga boleh sih bilang kebetulan, tapi susah juga dibilang itu kebetulan daripada pas syuting kan. Yang berikutnya sampai di Puspom di hari H, hari perlombaan. Di hari H nih kok juga agak mengenaskan bagi Tiang nih kok. Tiang di carry jadi tukang gamelan. Mengenaskan kan apa kisah apa mengenaskan apa ya, membuat apa kayaknya gitu loh. Sehat sampai hilang nih kok. Kesehatan hilang. Sehat sampai hilang. Gimana kita di Puspom mungkin banyak sekarang netizen yang tahu kalau kita terlambat. Bahasanya terlambat ya, kita sampai Puspom itu udah belum perlombaan tapi masuk Puspom misalnya karena saking antusias masyarakat, mobilitas dari apa distribusi kendaraan di tengah Puspom kan di luar di tengah Puspom belum seteratur hari kedua. Memang belum diantisipasi ada jalur-jalur penabuh, jalur-jalur seniman belum ya. Jalur peserta nggak ada, khusus jalur peserta full lah pengunjung. Kalau kita lomba di GWK memang ada jalur pesertanya lain. Jalur pengunjung dari depan, jalur peserta lain. Udah dipersiapkan oleh panitia. Tapi nggak bisa dibilang terlambat karena kita sudah di sana, cuman tengkat gara-gara crowdednya. Puspomnya macet di kampus. Nah akhirnya yang tadi nih apa istilahnya ya, sampai hilang akal sehat ya kan. Tapi ini kan kita pun kan mentok banget nih. Kalau kita nunggu ini kita mati konyol tuh. Rancangan yang udah 2 minggu kita buat dan maksimalkan semaksimal mungkin harapan. Itu harus dibuang di sini kan nggak masuk akal nih. Datang juga nih Pak Yan Gading yang selaku komposer penabuh juga. Dia juga ngurung nabuh. Tuan ngamal nih kajang nih. Yang li betok yang segede itu. Sekarang udah pikir gitu li. Sekarang tuan kok nih itu karena emang nggak bisa masuk nih. Kita turunkan kok beli, entah siapa yang saya minta tolong, saya juga nggak tahu penonton kok beli. Mau dia. Dan olas kita udah lagi. Jangan mau beli gitu kok. Pas nikah dah, Pak Yana juga cerita. Ini juga cerita si Godogan di mana sebelum dia direstui oleh bapaknya Galun tuh. Ya raja juga. Karena siapa juga seorang ayah yang mau anaknya dijodohin sama Godok. Terus dia cerita Pak Yana, ini memang cerita dia sempat dijadikan 4. Terus dia dipotong menjadi 4. Terus disebar di penjuru desa. Tapi setelah nikah, kerajaan nikah ada wabah.
ada wabah. Di sisi lain sang ibu yang karena saking sayangnya main bekung, dia mengut jasad anaknya ke dikumpulin. Nah di sisi lain iki si raja ini kena musibah, terus nanya lah kok bisa ada musibah ini, ternyata karena dia membunuh sekata iki. Terus pada akhirnya di mana sisi lain si ibu bisa membangkitkan anaknya, di sisi lain juga sang raja merestui anaknya dengan si kata. Nah itu juga waktu kita di hari H, akhirnya semua gamelan itu terkumpul, kita udah merasa menang di sana. Bukan waktu pengumuman juara, kita di sana sudah merasa menang, akhirnya bisa tampil. Karena secara logika, kita aja mundurin gamelan dalam keadaan kredit itu ya. Gamelan yang 2 carry itu orangnya nggak satu jalur beli. Ada yang masa tinggal kita udah tahu loh hari H-1 itu kemana. Dia malah muter temannya beli karena nggak ada jalur lain. Ya seperti itulah yang Adepa bilang, seperti tubuh-tubuh kata yang dipencar ke berapa sudut desa gitu ya. Kalau ada itu dokumenternya seru banget uli. Ada orang yang ke sini ada ke utara. Akhirnya berkumpullah gamelan itu, dan itu pun saat itu pun Depa dan namanya pemuda Tunas Remaja menaas akhirnya adalah arti bisa tampil apa yang sudah kita pelajari di Banjar, apa garapan yang sudah di konsep, sudah merasa keren ini bisa berkumpul gamelan aja. Hampir aja mati kono. Ya, udah nggak mati apa yang kita sudah persiapkan nggak bisa ditampilkan ya. Ditampilkan. Sedangkan kita udah di sini udah mau menampilkan yang maksimal itu. Dan dia lihat wajah rumahnya Riki juga full support dari Rama Banjar sama PKK juga tuh lihat atmosfernya tadi berdatang tuh kompak sekali. Dan ini salah satu tujuan Ogoh begitu ya, bagaimana pemuda jadi bersatu, pemuda jadi berkumpul, pemuda lagi saling mengenal tidak mengenal lewat penggarapan Ogoh-Ogohnya, lewat penggarapan tetabuhannya. Jadi Banjar juga kreatif jadinya berkumpul banyak membrayo, memargi. Itu alasan salah satu kejeniusan leluhur kita membuat Ogoh-Ogoh bagi kita. Nah terakhir Deva, Buron ini mengganggu waktunya. Kungkang Siwa ya, di salah satu penggemar lah, dengan dilihat dari dekat lebih betaksu, memang lebih detailnya tuh luar biasa detailnya. Terakhir Deva, ada yang mau disampaikan kepada yang mau tentang Ogoh nih. Yang ingin menyampaikan lebih ke pesan untuk tahun Saka 1947 ini sesuai mungkin dengan baju itu memang harus sih. Jangan sampai menggunakan sound system dalam pengarakan Ogoh-Ogoh. Ada banyak cara untuk membuat gamelan. Mungkin tadi ada di iklan bagaimana mereka memakai kukul sebagai gamelan. Masa kita untuk hal yang mentaksu seperti ini harus digarap pakai sound system. Ada banyak sekali cara untuk membuat acara itu berjalan bagaimana jalannya. Jadi saya pikir masyarakat Bali tidak sepengerti itu loh. Harus menggunakan sound system lah baru tidak punya gamelan. Kita loh kreatif di sini. Kreatif betul. Pasti. Dan tentu harus menjaga bagaimana di hari pengerupukan dan penyepian, bagaimana kita harus menjaga kekondisipan. Jangan sampai ada yang mabuk lah, jangan sampai ada yang membuat onar. Jangan sampai melupakan bagaimana eksistensi sebenarnya dari sebuah pengerupukan dan penyepian tersebut. Gitu. Jangan sampailah menandai tradisi kita di sini di Bali itu. Yang kedua derajat jurang tinggi. Jadi intinya pesan dari Depa sefrekuensi kita bahwa Ogoh-Ogoh harus dengan gamelan, mataksu kita dengan gamelan. Meskipun sistem adalah sebuah budaya, tapi kita juga punya budaya, dan sesudah sekuat tenaga kita akan melestarikan budaya itu. Dan yang kedua pesan dari Depa, mari kita jaga Kamtibmas kita tetap kondusif agar
pengerupukan berjalan kondusif, berjalan lancar, yang minum alkohol tetap kontrol, jangan bikin malu nama keluarga, jangan bikin malu nama banyak, ya tetap kontrolnya mau, mesti ragon yang menjaga pengerupukannya sila Bali, ya, Belanda, Jepang, enggak lah, harus orang Bali kita yang menjaga harga diri kita di sini, dan kita wujudkan juga nyepi yang santai, bersama Depa dan atas izin dari Pak En Gading dan pengurus pemuda, pengurus Banjar dan Rama Agung Banjar Rumah Anyar. Dia ucapkan terima kasih atas segala, Ibu BKK juga luar biasa, semua boleh sanganan dia memiliki semua, semoga sehat dan berjalan lancar pengerupukan Truna Truni, Tunas Remaja Banjar Rumah Anyar, Rahayu Sarasami, Rahayu Penarungan, Rahayu Mengui, Rahayu Badung, Rahayu Bali, Rahayu Sarasami, itu semua putin untuk Rama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Kayak caranya Pak Yan, Pang tampil ke karena bobol depan puspam aja aneh. Kan caranya, ubah mi konsep aja, negak menggambar mi pakai. Usah kayak gitu ya. Pakai gitu Udah jadi. bikin plan Plan ya. tau. Jadi caranya deng, jadi tatat gitu pelatih cara. Pak Yan Gading. Kira caranya jadi jak abo, belum sekarang aku masih masuk, jangan boleh pecah. Itu milih anu sersanggong. Omong kan aku nyidang abo nih. Pemuntuk kan abo. Ngawak darurat termasuk situasi masih Wih, tuh project, Pak Yan project. Ini mesti tambor beli, mesti ceng-ceng Oh, ngisi gong, Pak Yan gitu nih. Bayangkan motor tuh mone-mone jaraknya beli. Cek Robot. Tekan gong, Pak, jelang Pak, tiangkal pentas. Sampai bunyi itu serah ke itu. Kalau kan, kayaknya krudetnya. Kadang itu pasti kok boten mah merasa nih. Dan Bayu aja. Pasti cok adan man Bayu. Pasti kena ban. Itu perjuangannya.